Bapa yang terkasih, aku datang ke hadirat-Mu pagi ini dengan hati yang sesak, namun juga dengan percikan harapan yang tak padam. Aku tahu Engkau melihat setiap air mata yang mengalir di wajahku saat dini hari, setiap helaan napas yang tertahan di tenggorokan ketika masalah seakan tidak memiliki jalan keluar. Tuhan, aku membutuhkan damai sejahtera-Mu hari ini, damai yang tidak masuk akal bagi pikiran manusia, tetapi yang menenangkan badai di dalam dada. Engkau mengetahui beban yang kupikul di pundakku, tagihan yang tidak tertutup, hubungan yang terluka, kesehatan yang goyah, impian yang seakan mati. Tuhanku, aku tidak sanggup lagi menanggung ini sendirian. Dan hari ini aku memilih untuk meletakkan semuanya di kaki-Mu. Aku tidak datang ke sini untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, karena Engkau sudah tahu bahwa tidak demikian. Aku datang seperti anak yang terluka, yang berlari ke pelukan Bapa, karena tahu bahwa hanya di sanalah ia menemukan perlindungan, perhatian, dan kesembuhan yang sejati. Tuhan, si jahat telah bekerja siang dan malam untuk mencuri damai sejahteraku. Dia menaruh pikiran-pikiran buruk di kepalaku, membuatku percaya bahwa aku tidak akan berhasil, bahwa aku sendirian, bahwa Tuhan telah meninggalkanku. Namun aku tahu itu bohong, Bapa. Aku tahu Engkau bersamaku bahkan ketika aku tidak merasakan kehadiran-Mu, bahkan ketika keheningan seakan berteriak lebih keras daripada suara-Mu. Iblis ingin aku menyerah, melepaskan tangan-Mu, berhenti berdoa, berhenti percaya. Tetapi hari ini aku menyatakan bahwa aku tidak akan menyerah, aku tidak akan melepaskan, aku tidak akan berhenti. Meski gemetar, meski menangis, meski tanpa mengerti, aku memilih untuk percaya. Karena imanku tidak didasarkan pada apa yang kulihat, melainkan pada siapa Engkau. Dan Engkau adalah Tuhan yang menenangkan laut, yang membuat angin taat, yang mengubah badai menjadi keteduhan. Bapa yang terkasih, aku perlu merasakan kehadiran-Mu secara nyata hari ini. Aku tidak menginginkan kata-kata indah, aku tidak menginginkan janji kosong, aku membutuhkan Engkau sendiri. Aku butuh Engkau masuk ke kamarku, ke dalam hatiku, ke dalam pikiranku yang kacau dan membawa keteraturan di mana hanya ada kekacauan. Tuhan, tenangkanlah kecemasan yang menekan dadaku di pagi buta, kepedihan yang membuatku tidak bisa tidur, ketakutan yang melumpuhkan langkahku. Engkau berkata bahwa Engkau tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Maka aku meminta agar keseimbangan itu kembali ke dalam hidupku, agar aku bisa berpikir dengan jernih, memutuskan dengan bijaksana, bertindak dengan keberanian. Aku merasa seperti Petrus yang tenggelam di air, berteriak minta tolong. Dan sama seperti Engkau mengulurkan tangan-Mu padanya, ulurkanlah tangan-Mu padaku sekarang, Tuhan. Pegang aku erat-erat karena aku hampir tenggelam. Tuhan yang Maha Kuasa, aku mengakui bahwa seringkali masalah tampak lebih besar dari-Mu. Mataku begitu terpaku pada gunung, hingga aku lupa melihat kepada Tuhan yang memindahkan gunung. Ampuni aku karena hal itu, Bapa. Ampuni aku karena lebih memperhatikan masalah daripada solusi-Mu, karena lebih percaya pada kekuatan musuh daripada kuasa-Mu. Hari ini aku mengubah fokusku. Hari ini aku memalingkan mata dari badai dan memandang kepadamu yang berjalan di atas air. Tidak peduli seberapa besar utangnya, Engkau lebih besar. Tidak peduli seberapa parah penyakitnya, Engkau lebih besar. Tidak peduli seberapa dalam rasa sakitnya, Engkau lebih besar. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, Engkau jauh lebih besar.
Dan jika Engkau di pihakku, siapakah yang akan melawanku? Jika Engkau di sisiku, apa bedanya siapa yang menentang? Aku mungkin dikepung oleh masalah, tetapi Engkau mengepungku dengan kasih dan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mengenal jalan yang telah kutempuh, jalan yang penuh batu, lubang, dan tikungan berbahaya, di mana aku hampir terbalik. Musuh memasang jerat di jalanku, menempatkan rintangan untuk membuatku menyerah, mengirim orang untuk mematahkan semangatku, menabur keraguan untuk membuatku kehilangan iman. Namun aku masih berdiri, Bapa, terluka, lelah, pedih, tetapi tetap berdiri. Dan ini hanya mungkin karena Engkau telah menopangku. Berapa kali aku ingin berhenti dan Engkau memberiku kekuatan untuk melangkah lagi. Berapa kali aku berpikir untuk menyerah dan Engkau mengingatkanku pada janji-janji-Mu. Berapa kali aku hampir jatuh dan tangan-Mu yang tak terlihat memegangku. Bapa, aku tahu aku tidak sampai sejauh ini untuk gagal sekarang. Aku tidak melewati semua yang kulewati untuk menyerah ketika kemenangan sudah dekat. Engkau membawaku sampai di sini dan Engkau akan membawaku sampai akhir. Tuhanku, hari ini aku perlu mendengar suara-Mu yang mengatakan kepadaku bahwa semua akan baik-baik saja. Aku butuh kepastian itu di dalam hati, keyakinan yang datang dari surga dan yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan apapun. Bicaralah padaku, Bapa. Katakan pada jiwaku yang gelisah bahwa Engkau memegang kendali. Katakan pada hatiku yang putus asa bahwa Engkau punya rencana. Katakan pada pikiranku yang tersiksa bahwa Engkau sedang bekerja untuk kebaikanku. Bahkan ketika aku tidak melihat apapun terjadi, aku tahu Engkau tidak meninggalkanku di masa-masa sulit. Engkau tidak seperti teman-teman yang menghilang ketika masalah muncul. Engkau adalah sahabat yang lebih karib daripada saudara, yang tinggal ketika semua orang pergi, yang memegang tanganku ketika semua orang melepaskan, yang percaya padaku ketika semua orang meragukan. Tuhan, Engkau adalah pelabuhan amanku, tempat di mana jiwaku menemukan istirahat. Ketika segalanya runtuh di sekelilingku, Engkau tetap teguh seperti batu karang. Bapa di surga, aku percaya Engkau menenangkan badai hidupku hari ini. Sama seperti Engkau berbicara kepada ombak dan mereka taat, bicaralah kepada keadaan yang menyiksaku. Perintahkan agar badai keuangan menjadi tenang. Tetapkan agar kekacauan dalam hubunganku menemukan damai. Perintahkan agar penyakit keluar dari tubuhku dan keluargaku. Nyatakan kemenangan atas pertempuran yang sedang ku hadapi. Engkau adalah Tuhan yang sama yang membelah Laut Merah, yang meruntuhkan tembok Yeriko, yang membuat matahari berhenti, yang membangkitkan orang mati. Jika Engkau melakukan semua itu, mengapa aku harus ragu bahwa Engkau bisa menyelesaikan masalahku? Jika Engkau memelihara hamba-hambamu di masa lalu, mengapa aku berpikir Engkau akan meninggalkanku sekarang? Aku adalah anak-Mu, yang ditebus dengan darah yang mahal, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dijaga oleh kasih karunia-Mu, dan anak-anak tidak ditinggalkan oleh Bapa. Tuhan, aku mengaku bahwa sulit untuk menjaga iman tetap menyala. Angin pencobaan bertiup kencang, mencoba memadamkan api kepercayaanku padamu. Suara-suara di sekelilingku mengatakan bahwa ini tidak akan berhasil, bahwa aku harus menyerah, bahwa Tuhan tidak peduli. Tetapi hari ini aku memilih untuk percaya pada firman-Mu di atas suara apapun.
Hari ini aku memutuskan untuk percaya pada karakter-Mu di atas keadaanku. Hari ini aku menetapkan bahwa aku akan terus maju meski takut, meski tanpa mengerti, meski tanpa melihat jalan sepenuhnya. Karena firman-Mu berkata bahwa rancangan-Mu lebih tinggi dari rancanganku. Jalan-Mu lebih tinggi dari jalanku. Apa yang tampak mustahil bagiku adalah mungkin bagimu. Apa yang tampak sebagai akhir bagiku hanyalah awal dari mukjizat-Mu. Jadi aku berpegang teguh pada janji-janji-Mu seperti seorang korban kapal karam yang berpegang pada papan di tengah samudra. Tuhan yang penuh kasih, letakkan tangan-Mu di atas kepalaku sekarang. Tenangkan pikiran-pikiran yang tidak berhenti ini, kekhawatiran yang menggerogoti dari dalam, ketakutan yang melumpuhkanku. Curahkan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Damai yang tidak bergantung pada selesainya masalah, tetapi yang datang dari kepastian bahwa Engkau memegang kendali. Aku ingin merasakan damai itu mengalir melalui diriku, membasuh segala kecemasan, mengusir segala ketakutan, menghapus segala kegelisahan. Tuhan, Engkau berjanji akan menjaga dalam damai yang sempurna orang yang pikirannya teguh padamu. Maka aku memusatkan pikiranku padamu sekarang, bukan pada masalah, bukan pada kesulitan, bukan pada kemustahilan, tetapi padamu, pada kuasa-Mu, pada kesetiaan-Mu, pada kebaikan-Mu, pada kasih-Mu yang tak habis-habisnya bagiku. Engkau adalah perisaiku, bentengku, tempat perlindunganku, menara kuatku, dan di dalam menara itu aku aman. Bapa yang penuh belas kasihan, aku tahu Engkau melihat lebih dari yang kulihat. Sementara aku melihat masalah, Engkau melihat solusi. Sementara aku melihat gurun, Engkau melihat mata air. Sementara aku melihat lembah, Engkau melihat puncak gunung. Perspektifmu berbeda dari perspektifku. Dan hari ini aku memilih untuk percaya pada penglihatan-Mu, meski penglihatanku kabur karena air mata. Mungkin Engkau sedang menggunakan masalah ini untuk mengajarkanku sesuatu yang perlu kupelajari. Mungkin kesulitan ini diperlukan untuk membawaku ke tempat yang lebih baik. Mungkin rasa sakit ini sedang menghasilkan karakter dalam diriku yang tidak akan kumiliki dengan cara lain. Aku tidak tahu tujuanmu, tetapi aku tahu itu baik. Aku tidak mengerti metodemu, tetapi aku percaya pada hati Bapamu, dan jika Engkau mengizinkan aku melewati ini, itu karena Engkau memiliki sesuatu yang agung yang disiapkan di sisi lain. Sesuatu yang akan sepadan dengan setiap air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap momen kegelisahan. Tuhan, aku mendeklarasikan bahwa Engkau ada di depanku membuka jalan. Engkau tidak ada di belakangku mendorong. Engkau berjalan di depan mempersiapkan tanah, menyingkirkan rintangan, mengalahkan musuh, membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Engkau adalah penjagaku, Dia yang tidak terlelap maupun tertidur untuk menjagaku. Ketika aku tidur dengan khawatir, Engkau terjaga bekerja untuk kebaikanku. Ketika aku beristirahat karena kelelahan, Engkau terus bekerja di balik layar hidupku. Tangan-Mu yang kuat memegangku, menjagaku, melindungiku dari segala yang jahat. Aku ada di tangan-Mu, dan tidak ada yang bisa merebutku dari sana. Baik penindasan maupun kesesakan, maupun penganiayaan, maupun kelaparan, maupun bahaya, maupun pedang tidak dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Aku aman di dalam-Mu, tidak peduli apa yang terjadi di sekitarku. Tuhan yang berkuasa, angkatlah panji kemenangan atas hidupku sekarang. Biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan,
atas situasiku. Biarlah musuh melihat panji itu berkibar di atas rumahku, di atas keluargaku, di atas pekerjaanku, di atas kesehatanku, dan mundur dengan kekalahan. Karena di mana engkau berada, tidak ada ruang untuk kekalahan. Di mana kehadiranmu berdiam, tidak ada tempat untuk kegagalan. Di mana kuasamu bekerja, tidak ada kemustahilan yang bertahan. Aku tidak akan menyerah, aku tidak akan takluk, aku tidak akan berhenti. Aku akan terus berjalan meski sakit, aku akan terus berjuang meski lelah, aku akan terus percaya meski tanpa melihat. Karena kemenangan tidak datang bagi siapa yang kuat, tetapi bagi siapa yang tekun. Tidak datang bagi siapa yang tidak punya masalah, tetapi bagi siapa yang tidak menyerah meskipun ada masalah. Dan aku memilih untuk tidak menyerah hari ini. Bapa yang kekal, Engkau berkata bahwa Engkau bersamaku setiap saat, dalam sukacita dan dukacita, dalam kesuksesan dan kegagalan, dalam kesehatan dan penyakit, dalam kelimpahan dan kekurangan. Engkau bukan Tuhan sesaat yang muncul hanya ketika semuanya baik. Engkau adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu bersamaku, terutama di lembah-lembah tergelap, di malam-malam terpanjang, di pertempuran-pertempuran tersulit. Ketika aku merasa sendirian, Engkau ada di sana. Ketika aku berpikir tidak ada yang mengertiku, Engkau mengerti. Ketika aku merasa tidak ada yang peduli, Engkau peduli. Engkau mengasihiku dengan kasih yang tidak berkesudahan, yang tidak terbatas, yang tanpa syarat. Dan kasih itulah kekuatanku hari ini. Karena kasih itulah aku tidak binasa. Karena kasih itulah aku masih memiliki harapan. Karena kasih itulah aku mengangkat kepalaku dan terus melangkah. Tuhan Yesus, ketika Engkau memberkati, tidak ada yang bisa mengutuk. Ketika Engkau membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ketika Engkau berkata ya, tidak peduli berapa banyak yang berkata tidak. Firman-Mu memiliki kuasa lebih dari semua kata-kata yang menentang jika dijumlahkan. Mereka yang menentangku harus mengakui bahwa Engkau bersamaku. Mereka harus mengakui bahwa tangan-Mu ada atas hidupku. Mereka harus melihat kemenanganku dan tahu bahwa itu adalah perbuatan-Mu. Karena aku sendiri tidak akan mampu, tetapi bersama-Mu segalanya mungkin. Aku tidak punya kekuatan, tetapi Engkau kekuatanku. Aku tidak punya hikmat, tetapi Engkau hikmatku. Aku tidak punya persediaan, tetapi Engkau penyediaku. Aku tidak punya kesembuhan, tetapi Engkau tabibku. Aku tidak punya solusi, tetapi Engkau adalah jawaban yang kubutuhkan. Dan hari ini aku akan mengambil bagian dalam berkat-Mu. Bukan karena aku layak, tetapi karena Engkau baik dan kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan penyelamatku, terima kasih karena meskipun aku tidak merasakannya, Engkau sedang bertindak. Meskipun aku tidak melihatnya, Engkau sedang bekerja. Meskipun tampaknya tidak ada yang terjadi, Engkau sedang menggerakkan langit dan bumi untuk kebaikanku. Rancangan-Mu bagiku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan masa depan dan harapan. Aku percaya akan hal itu hari ini. Aku mendeklarasikan hal itu atas hidupku. Apa yang direncanakan musuh untuk menghancurkanku, Engkau akan membalikkannya demi kebaikanku. Apa yang datang untuk menjatuhkanku, Engkau akan gunakan sebagai pijakan untuk kenaikanku. Apa yang datang untuk mematikanku, Engkau akan ubah menjadi kesaksian hidup. Karena Engkau ahli dalam membalikkan keadaan, dalam mengubah kutuk menjadi berkat, dalam menukar abu dengan mahkota yang indah. Dan apa yang Engkau lakukan dalam hidup begitu banyak orang,
akan Engkau lakukan juga dalam hidupku. Bapa yang penuh kasih karunia, aku tahu aku akan menyanyikan lagu kemenangan. Aku tidak tahu kapan, aku tidak tahu bagaimana, tetapi aku tahu aku akan bernyanyi. Masa tangisan ini akan berlalu, malam ini akan berakhir, badai ini akan reda. Dan ketika hari menyingsing, ketika matahari bersinar kembali, ketika damai itu kembali, aku akan mengangkat tanganku dan memuji nama-Mu. Aku akan menceritakan kepada semua orang apa yang telah Engkau lakukan, bagaimana Engkau menjagaku, bagaimana Engkau melepaskanku, bagaimana Engkau memberkatiku. Aku akan mengatakan bahwa sepadan untuk percaya, sepadan untuk menunggu, sepadan untuk bertekun. Dan orang lain yang sedang melewati apa yang kulewati hari ini akan terhibur dengan kesaksianku. Mereka akan melihat bahwa jika Engkau melakukannya padaku, Engkau akan melakukannya pada mereka juga. Jadi aku tidak akan menyia-nyiakan ujian ini. Aku akan menggunakannya sebagai bahan bakar imanku, sebagai bahan baku kesaksianku, sebagai panggung bagi kemuliaan-Mu. Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini aku keluar dari sini dengan berbeda. Aku masuk dengan gelisah, aku keluar dengan damai. Aku masuk dengan putus asa, aku keluar dengan keyakinan. Aku masuk tanpa arah, aku keluar dengan mengetahui bahwa Engkau menuntun langkahku. Karena aku telah berada di hadirat-Mu, dan tidak ada yang keluar dari hadirat-Mu sama seperti saat ia masuk. Hadirat-Mu mengubah, memperbarui, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan. Dan aku telah disentuh oleh-Mu sekarang. Aku menerima damai-Mu, kekuatan-Mu, kasih karunia-Mu. Dan itu cukup untuk hari ini. Aku tidak perlu memiliki semua jawaban. Aku tidak perlu tahu bagaimana itu akan terjadi. Cukup tahu bahwa Engkau bersamaku dan itu mengubah segalanya. Dengan kehadiran-Mu aku menghadapi apa saja. Dengan penyertaan-Mu aku melintasi lembah manapun. Dengan kuasa-Mu aku memenangkan pertempuran apapun. Jadi aku melangkah maju bukan dengan kekuatanku, melainkan dengan kekuatan-Mu. Bukan dengan hikmatku, melainkan dengan hikmat-Mu. Bukan pada waktuku, melainkan pada waktu-Mu yang sempurna. Tuhan yang setia, aku menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu sekarang. Masalah yang membuatku tidak bisa tidur, kekhawatiran yang menggerogotiku, ketakutan yang melumpuhkanku, semuanya kuletakkan di kaki-Mu. Aku tidak akan lagi memikul beban ini sendirian. Aku tidak akan lagi mencoba menyelesaikan semuanya dengan kekuatanku sendiri. Aku mengakui bahwa aku membutuhkan-Mu, bahwa tanpa-Mu aku tidak dapat berbuat apa-apa, bahwa terpisah dari-Mu aku lemah dan rentan. Tetapi bersatu dengan-Mu, aku lebih dari pemenang. Dicangkokkan pada-Mu, aku bisa melakukan segalanya. Terhubung dengan-Mu, aku kuat dan berani. Maka aku menyatukan diriku dengan-Mu sekarang melalui iman. Aku tinggal di dalam-Mu seperti ranting tinggal pada pokok anggur. Dan sama seperti ranting menerima kehidupan dan nutrisi dari pokok anggur, aku menerima dari-Mu segala yang kubutuhkan untuk hidup dan menang. Getah kehidupan-Mu mengalir ke dalam hidupku, memberiku kehidupan, kekuatan, sukacita, damai. Dan dengan itu aku hidup, bukan hanya bertahan. Aku berkembang, bukan hanya menahan. Aku menang, bukan hanya menanggung. Bapa yang terkasih, sebelum mengakhiri doa ini, aku ingin berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih karena Engkau mendengarku. Terima kasih karena Engkau peduli. Terima kasih karena Engkau bertindak.
Aku tahu doaku tidak hilang di udara, doa itu sampai kepadamu dan engkau sudah mulai bekerja dalam situasiku. Mungkin aku belum melihatnya, tetapi dengan iman aku tahu itu sedang terjadi. Roda-roda surgawi sudah digerakkan, malaikat-malaikat sudah ditugaskan. Pintu-pintu sudah mulai terbuka. Rintangan-rintangan sudah mulai disingkirkan, karena ketika seorang anak berseru, Bapa menjawab. Ketika seorang anak menangis, Bapa menghapus air mata. Ketika seorang anak membutuhkan, Bapa menyediakan. Dan aku adalah anak yang engkau kasihi, orang yang baginya engkau menyerahkan putra tunggalmu. Jika engkau tidak menyayangkan putramu sendiri, bagaimana mungkin engkau tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia kepadaku? Jadi aku beristirahat dalam kebenaran ini, dalam janji ini, dalam kepastian ini, dan aku menjalani hariku dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih tenang, roh yang lebih kuat. Karena aku telah berdoa dan doa mengubah segalanya. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu menyertaiku sepanjang hari ini. Biarlah ketika kecemasan mencoba kembali, aku mengingat doa ini. Biarlah ketika ketakutan mengetuk pintu, aku mengingat janji-janji-Mu. Biarlah ketika keraguan berbisik di telingaku, aku mengingat siapa Engkau. Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak gagal, Tuhan yang tidak berdusta, Tuhan yang tidak meninggalkan. Dan aku ada di tangan-Mu. Tidak ada hal buruk yang akan menimpaku karena Engkau pelindungku. Aku tidak akan kekurangan apapun karena Engkau penyediaku. Tidak ada yang akan mengalahkanku karena Engkau kemenanganku. Aku bisa beristirahat karena Engkau memegang kendali. Aku bisa tersenyum karena Engkau sudah menang. Aku bisa merayakan karena kata terakhir adalah milik-Mu. Dan kata-Mu atas hidupku adalah kata berkat, kemenangan, kehidupan yang berlimpah. Aku menerimanya sekarang dengan iman. Aku mendeklarasikannya atas keberadaanku, dan aku bersyukur karena demikianlah jadinya. Dalam nama Yesus, amin dan amin. Saudaraku, jika doa ini menyentuh hatimu, jika Anda merasakan kehadiran Tuhan saat berdoa bersamaku, aku ingin meminta sesuatu yang penting. Jangan simpan berkat ini hanya untuk dirimu sendiri. Ada ribuan orang saat ini juga yang mengalami hal yang sama denganmu, menghadapi badai yang mirip denganmu, yang sangat membutuhkan untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Dan Tuhan bisa menggunakanmu untuk membawa pesan harapan ini kepada mereka. Tekan tombol like sekarang juga. Tindakan sederhana ini membuat perbedaan besar, karena ketika Anda melakukannya, Anda memberitahu algoritma bahwa konten ini perlu menjangkau lebih banyak orang, perlu sampai kepada ayah yang tidak bisa tidur karena tagihan yang menunggak, kepada ibu yang gelisah dengan penyakit anaknya, kepada pemuda yang kehilangan harapan dan berpikir untuk menyerah pada segalanya. Like Anda bisa menjadi instrumen yang Tuhan gunakan untuk menyelamatkan satu nyawa, untuk memulihkan satu keluarga, untuk mengembalikan iman seseorang yang hampir membuang segalanya. Dan jangan berhenti di situ. Bagikan video ini di grup keluarga Anda. Kirimkan kepada teman yang Anda tahu sedang menderita dalam diam. Posting di media sosial Anda. Karena doa bukan untuk egois, bukan untuk disimpan rapat-rapat. Doa adalah untuk dibagikan, dilipat gandakan, disebarkan. Dan ketika Anda membagikan doa yang penuh kuasa seperti ini, Anda sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Anda sedang menjadi tangannya
yang terulur untuk menjangkau yang terluka, sedang menjadi suaranya untuk menghibur yang menderita, sedang menjadi pelukannya untuk menyambut yang putus asa. Tuhan akan membalasmu untuk itu, akan memberkati ketaatanmu, akan melipat gandakan dalam hidupmu apa yang kamu tabur dalam hidup orang lain. Jadi bagikan sekarang, jangan tunda nanti. Jangan menunda kesempatan ini untuk menjadi berkat dalam hidup seseorang. Dan jika Anda belum berlangganan saluran ini, tekan tombol berlangganan sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena ini bukan sekadar saluran doa lain di internet, ini adalah tempat di mana Tuhan telah mencurahkan kehadirannya dengan cara yang luar biasa, di mana hidup telah diubah, di mana mukjizat telah terjadi. Setiap minggu, aku membawakan doa-doa yang mendalam, penuh kuasa dan diurapi, yang akan membantumu menghadapi setiap tantangan, memenangkan setiap pertempuran, meraih setiap kemenangan. Jangan lewatkan satu video pun, karena bisa jadi tepat pada doa berikutnya. Tuhan akan berbicara sesuatu yang spesifik untuk situasimu, akan memberikan kata yang perlu Anda dengar, akan menyentuh luka terdalam Anda, dan membawa kesembuhan yang sangat Anda cari. Tetaplah bersama kami, tetaplah di sini, karena bersama-sama kita lebih kuat, bersama-sama iman kita berlipat ganda, bersama-sama kita akan melintasi lembah ini dan sampai ke puncak gunung sambil menyanyikan lagu kemenangan. Kiranya Tuhan memberkatimu dengan berlimpah, kiranya Dia menjaga keluar masukmu, dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus hari ini dan selamanya.